Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan nge-review ini salah satu lip tint. Dan ini bukan dari brand lokal ya, tapi brand Korea, yang namanya adalah Tony Moly The Shocking Lip Blur. Jadi ini sebenarnya udah agak lama ya, dulu ada yang minta review tapi ke skip melulu karena akhir-akhir ini kan brand lokal banyak mengeluarkan di produk baru. Padahal aku udah beli nih untuk Shocking Lip Blur-nya. Jadi langsung aja sekarang aku akan review dan kupas tuntas ya. Kali ini aku pilih 2 shade varian warna yang menurut aku kayaknya masih masuk nih di tipe skin tone orang Indonesia. Buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Tapi BTW ya, untuk brand Tony Moly ini terakhir aku nyobain tuh dulu yang lip tintnya yang kayak gini loh. Dan setelah itu tuh kayak aku nggak tahu perkembangannya kayak gimana. Tapi kemarin karena ada beberapa dari antara kalian yang request nih lip produknya yang ini, jadi aku penasaran aja nih. Secara untuk hasilnya sendiri waktu aku lihat dia tuh kayak bisa ngeblurin tekstur bibir gitu. Dan pastinya sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Dua warna yang aku beli ini termasuk warna yang natural gitu. Jadi di sini tuh sepertinya packagingnya agak mirip ya. Tapi yang satu lebih ke pink, yang satunya lebih ke orange. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, untuk brandnya dari Tony Moly, di bagian depannya ini ada nama produknya yaitu The Shocking Lip Blur. Udah gitu kalau aku lihat keterangan-keterangan yang lainnya ya, ini ada beberapa klaim produk, udah gitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan tertera di sini made in Korea. Tapi tenang aja karena memang aku beli di official store yang ada di Indonesia. Terus selain nomor BPOM ini juga ada beberapa keterangan-keterangan dalam bahasa Indonesia ya. Aku akan kasih tunjuk aja di situ kalau kalian penasaran apa-apa aja. Yang terakhir ini di bagian ujungnya ada nama brand Tony Moly beserta nama shade-nya. Di sini sih untuk shade-nya pakai bahasa Korea ya. Aku nggak tahu ada bahasa Indonesianya nggak sih? Nggak, jadi namanya tuh pakai nama Korea gitu. Sekarang masuk ke packaging dalamnya seperti ini. Dia bentuknya kotak full doff. Ini sih mirip-mirip kayak lip tint Korea pada umumnya kan kayak gini ya. Udah gitu kalau dipegang dia juga lumayan kokoh nih. Dan pastinya yang tertera di sini ada nama produknya Shocking. Udah gitu ada detail expiry date-nya nih sampai di tahun 2024. Wow, ternyata akhir tahun ini ya, 28/12/2024. Padahal aku belinya kalau nggak salah tuh akhir tahun lalu. Jadi mungkin expiry date-nya nggak terlalu lama, atau mungkin ini yang udah memang mau expired, aku nggak tahu. Udah gitu keterangan lainnya nih di bagian bawahnya, sepertinya sih ini ada nama produk sama nama shade ya. Tapi aku nggak bisa terjemahkan karena pakai bahasa Korea lagi dan lagi. So, sekarang sebelum aku nge-swatch, pastinya aku bakal kasih tunjuk detail aplikatornya kayak gimana ya. Jadi ini aplikatornya itu ternyata masih sama kayak aplikator yang aku suka. So, ujungnya lancip, udah gitu ada sisi miringnya juga yang biasanya akan ngebantu nih waktu mengaplikasikan di bibir. Tanpa berbasa-basi lagi, aku akan swatch ini satu persatu ya. Sekarang mulai dari shade yang 07. Jadi kalau dilihat dari teksturnya nih, menurut aku sih dia kayak creamy gel yang cukup padat gitu. Jadi sepertinya untuk intensitas warnanya nggak terlalu yang wow. Kondisinya ini bibir aku pinggirannya agak gelap ya. Sekali swipe menurut aku sih ini kayak teksturnya berasanya creamy gel yang lembab gitu. Dan untuk di bagian bawah bibir aku aman, tapi waktu aku masuk ke bagian atas bibir itu kayak langsung udah habis gitu di aplikatornya. Mungkin karena teksturnya agak kental ya. Jadi aku celup lagi dan aplikasikan lagi aja karena memang tipe pinggiran bibir aku nih agak gelap. Ternyata perlu aku apply ya sekitar 3-4 kalian lagi biar bener-bener cukup menyamarkan gitu. Karena memang secara intensitas warnanya juga bukan yang nutup banget. Tapi mungkin agak berbeda kalau kalian nggak punya tipe pinggiran bibir gelap atau bibirnya nggak gelap. Mungkin akan bagus-bagus aja ya di kalian. Karena kemarin aku sempat lihat finishnya di official store juga cakep-cakep aja ya. Tapi apa daya karena tipe pinggiran bibir aku agak gelap, hasil maksimalnya kayak gini. Memang di awal tadi kerasnya dia lembab, tapi lama-lama dia akan ngeset matte yang lebih ke powdery. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Memang dia bisa ngeblurin garis-garis bibir aku, walaupun untuk coveragenya nggak maksimal di aku, khususnya di bibir atas aku. Tapi kelihatannya tuh smooth aja gitu di bibir, dan pas dikatupkan, ringan banget sih setelah udah ngeset kayak gini. Terus aku akan coba cium di tangan aku ya, ternyata itu masih ada transfer tipis. Sekarang aku akan coba yang lagi aku pakai di bibir aku, karena ini pakainya udah lumayan lama ya.
Di sini sih sebenarnya dia agak ada sih tipis banget tapi, nyaris nggak kelihatan. Jadi mungkin lama-lama sih lebih minim lagi sih transfernya ya. Jadi bukan transfer yang kayak bleberan gitu. So, sepertinya sih kalau misalnya kalian makan ini dan itu nggak akan gampang nempel-nempel gitu ya, mengingat dia minim transfernya. Dan seperti ini hasilnya shade 07 dipakai di bibir aku, orange-nya sepertinya kelihatan fresh ya, jadi kayak, agak terang gitu menurut aku. Tapi memang bukan yang neon hasilnya di bibir aku, cuman kalau aku lihat warnanya nih sepertinya akan lebih cocok di tipe kulit yang light atau fair gitu ya. Karena takutnya kalau di tipe kulit yang lebih gelap mungkin akan lumayan neon nih untuk warnanya. Dan aku sekarang akan masuk ke shade kedua. Ini yang aku beli adalah yang 06-nya. Kalau dilihat sih ini hintnya lebih ke warna-warna pink gitu. Langsung aja nggak sabar akan aku aplikasikan di bibir. Tapi sebelumnya ini aku udah tap-tap menggunakan cushion dulu nih. Jadi fungsinya sendiri untuk bisa menyamarkan pinggiran bibir aku yang gelap. So sekarang langsung aku akan timpa sama si lip tint-nya ini ya di shade 06. Di bagian bawah, oke, menurut aku kayak lebih cover. Udah gitu kita masuk ke bagian atas. Nah, di sini sama dengan yang tadi, aku perlu celup lagi, barulah di layer ke bibir aku. Yang ternyata antara si cushion sama si lip tint-nya ini kayak nggak bisa nyatu gitu. Jadi agak ngeblok-ngeblok. So, ya aku udah berusaha ngeblend tapi kayak nggak bagus. Jadi aku hilangin aja tuh bekas cushionnya, terus aku apply lagi nih untuk lip tint-nya. Ternyata ini jenis tekstur ya, mungkin karena agak kental ya gelnya, jadi kayak kurang bisa nyatu gitu kalau misalnya pakai base concealer ataupun cushion. So ya apa adanya kayak gini aja hasilnya di bibir aku. Masih nampak sih di bagian atas bibir samar-samar pinggiran bibir aku yang gelap. Tapi ya udah sudah cukup menyamarkan ya. Hasilnya seperti ini warna-warna pinkish agak keunguan yang menurut aku ini lebih cocok sih dibandingkan yang sebelumnya tadi. Cocok buat kalian yang suka warna-warna pinkish mauve atau warna pink yang masih tone down gitu ya, karena masih bisa cocok di semua skin tone. Udah gitu juga di muka tuh tetap kelihatannya fresh karena pinknya nggak terlalu gelap. Oh ya, teksturnya ini tuh mengingatkan aku sama beberapa lip tint yang udah pernah aku coba sebelumnya. Kalau dari You tuh ada kayaknya You Cloud Touch. Terus ada lagi dari Vocalour tuh yang kayak gini. Itu sama, jadi awalnya tuh dia creamy watery gel yang lama-lama ngeset matte-nya powdery yang bisa ngeblurin garis bibir aku. Walaupun tetap kalau di aku coveragenya kurang maksimal ya. Oke, itu tadi untuk swatches kedua warna dari Tony Moly Shocking Lip Blur yang sudah aku coba di bibir aku. Kira-kira kayak gimana nih dari keduanya? Ada nggak sih warna inceran kalian? Kemarin sih ada beberapa varian warna ya. Atau mungkin kalian punya shade warna yang lain, kalian bisa komen-komen di bawah. Kayak gimana hasilnya di bibir kalian? Dari keduanya ini udah pasti yang paling aku rekomendasikan adalah shade yang 06 karena dia pinkish mauve-nya cantik menurut aku. Natural, nggak terlalu pucat, nggak gonjreng, tapi juga nggak gelap banget. Jadi oke lah ya, bisa dipakai di semua skin tone. Dan sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu, aku bakal kasih tunjuk tes ketahanan. Ini udah aku pakai lumayan lama. Jadi tes ketahanannya udah kayak berapa bulan yang lalu ya. Aku akan kasih tunjuk aja detailnya. Langsung akan makan makanan berminyak, karena tadi waktu dihapus tuh dia kayak ada stainnya gitu di bibir aku. Lengkapnya akan aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya dulu ya. Sejauh ini aku menggunakan Tony Moly yang Shocking Lip Blur ini, menurut aku yang pertama ya, dari segi teksturnya aku suka karena dia creamy gel tapi masih berasa ringan dan melembabkan bibir gitu. Bahkan setelah udah ngeset matte yang powdery, dia tuh kayak
ringan banget, kayak kita nggak berasa pakai apa-apa gitu. Tapi memang dari segi coveragenya di aku atau kalian mungkin yang punya tipe pinggiran bibir gelap atau bibirnya gelap, ini akan kurang mengcover ya, hanya meratakan aja. Tapi mungkin buat kalian yang bibirnya udah pink dari sananya nggak ada masalah dengan kondisi bibir gelap sih, aku rasa bakal cakep-cakep aja. Dan tadi aku belum ngebahas untuk wanginya ya. Wanginya ini dia tuh agak lumayan menyengat sebenarnya kalau misalnya bener-bener dideketin hidung ya. Kayak wangi manis yang agak strong. Itu sebenarnya mirip sama lip tint yang pernah aku review, tapi aku lupa. Kayaknya dari brand Korea juga sih, dari Etude kalau nggak salah ya. Wanginya kayak gini juga, tapi setelah udah ngeset kayak gini sih udah aman-aman aja. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk nih kayak gimana setelah aku tadi selesai makan ya. Untuk makan makanan ini berminyak, ternyata hasilnya di bibir aku, yes, dia cukup kelihatan hilang tuh, kayak luntur gitu. Kalian bisa langsung lihat ya. Bahkan di pinggirannya itu sebenarnya masih sisa dan ada stain, tapi tidak sekencang itu sih menurut aku. Jadi memang untuk lip blurnya ini menurut aku kurang awet kalau misalnya kalian makan makanan berminyak, karena dia lunturnya lumayan banyak ya. Tapi misal kalau kalian makan makanan ringan masih aman menurut aku, karena dia tuh tadi transfernya juga nggak terlalu banyak. Dan overall sih untuk Tony Moly yang The Shocking Lip Blur ini buat aku belum bisa jadi favorit ya, karena yang pertama dengan harga sekitar 100 ribuan berapa gitu, nanti aku akan tulis aja. Ini kurang worth menurut aku karena coveragenya sendiri kalau di tipe bibir aku kayak kurang nutup. Udah gitu walaupun teksturnya ringan, tapi ternyata dia kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak. Cara aku tuh lebih suka yang kayak stay-nya kenceng gitu, jadi aku nggak perlu touch up ya. Tapi ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalau misalnya nih kalian cari lip tint Korea yang ringan rasanya di bibir, udah gitu kayak bisa ngeblurin tekstur juga, tipe bibir kalian gak gelap, aku rasa mungkin kalian akan suka ya. So kira-kira gimana nih setelah lihat tes ketahanannya? Menurut kalian cukup worth to buy nggak nih buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!